Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas PKDP 2026 UIN Khas Jember tentang moderasi beragama. Sebagian orang menyangka bahwa moderasi beragama adalah mencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik dalam moderasi beragama. Bahkan Allah Azza wa Jal jadikan umat ini memiliki kekhususan, yaitu umat yang moderat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang moderat, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Namun bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan moderasi dalam beragama ini? Saya akan ringkaskan dalam 4 poin. Yang pertama adalah toleransi tanpa mengorbankan akidah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sudah ada beberapa agama di kota Madinah. Di antaranya adalah Yahudi dengan beberapa kabilahnya. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersikap toleran terhadap mereka dengan memberikan hak-hak ibadah mereka dan tanpa mengganggu peribadahan mereka. Namun juga Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menguatkan akidah kaum muslimin tanpa harus mencampur adukannya dengan akidah agama yang lain. Itulah toleransi tanpa mengorbankan akidah. Yang kedua adalah anti kekerasan dan mengedepankan sikap hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, dicaci, dihina, namun beliau tidak membalas hal itu dengan yang serupa. Beliau tetap berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan sopan santun, berdakwah dengan etika yang baik. Perbedaan boleh terjadi, namun tidak boleh ada kekerasan. Poin yang ketiga adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, sudah ada 2 kabilah yang sudah lama berseteru, berperang, Aus dan Khazraj. Lalu datang lagi kaum muhajirin dari kota Mekah, sehingga terjadi perbedaan yang luar biasa banyak di kota Madinah. Namun Nabi SAW menjaga persatuan mereka dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor dan mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Inilah moderasi beragama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Berbeda pendapat itu biasa, berbeda sudut pandang itu biasa, namun bukan berarti harus disikapi dengan sikap-sikap yang negatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menghormati tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak menghilangkan dan tidak membuang semua tradisi Arab. Tradisi yang baik beliau pertahankan. Bahkan kata Nabi SAW, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya perangai-perangai dan akhlak yang sudah ada di zaman jahiliyah, dan itu adalah akhlak yang baik seperti menghormati tamu, memuliakan orang lain, berkata yang baik, tetap dipertahankan oleh Nabi SAW. Hanya saja beliau menyempurnakan agar lebih baik dan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi SAW tetap menjaga tradisi yang ada di tengah masyarakat selama tradisi tersebut tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kemaksiatan. Adapun jika tradisi itu mengandung kemaksiatan seperti tawaf di sekitar Ka'bah dengan tanpa baju, maka Nabi SAW menghapusnya dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih baik. Sehingga moderasi beragama jangan disalahpahami sebagai mencampur adukan antara kebenaran dengan kesalahan. Moderasi beragama adalah salah satu ciri agama Islam yang dibangun di atas 4 dasar. Yang pertama adalah toleransi namun tidak mengorbankan akidah. Yang kedua adalah tanpa ada kekerasan dan mengedepankan sikap hikmah. Yang ketiga adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dan yang keempat adalah menjaga tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semoga Allah Azza wa Jal jadikan kita semuanya menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.